Polres Probolinggo berhasil mengungkap kasus pengedaran narkotika dan obat terlarang yang dijual belikan di kalangan pelajar di wilayah Kabupaten Probolinggo. Saat konferensi pers di Mapolres Probolinggo diketahui tersangka bernama Solihudin, warga desa Palang Besi, dan Hafid, warga desa Dandang, Kabupaten Probolinggo. Dan dua tersangka lainnya pengedar pil koplo, Suwandi, warga desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, dan Muhammad Soleh, warga desa Kedung Calu, Kecamatan Kerenjengan, Kabupaten Probolinggo. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian dari tangan tersangka berupa 3,32 gram sabu dan 1.456 butir obat terlarang. Kapolres Probolinggo AKBP Tengku Arsya Kadafi menyampaikan bahwa pelaku yang rata-rata masih usia muda kisaran umur 20 hingga 30 tahun, sasarannya pun juga ke kalangan pelajar yang masih di bawah umur. Menurut Arsya, pemberantasan pengedaran obat terlarang ini merupakan komitmen pihak kepolisian Polres Probolinggo. Akibat dari perbuatannya, pelaku pengedar sabu dijerat dengan pasal 114 subsider 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan pengedar obat terlarang dijerat dengan pasal 197 subsider 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Oke. Dan pelaku ini masih satu produktif atau gimana? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan dalam rilis, di operasi Tumpas Semeru 2021 ini untuk Sat Narkoba Polres Probolinggo berhasil menangkap 4 orang pelaku dalam usia produktif. Jadi usia mereka antara 20 sampai dengan 30 tahunan. Untuk BB yang berhasil diamankan adalah 3,23 gram sabu, kemudian 1.456 butir obat daftar G. Ini merupakan hal yang cukup memprihatinkan dikarenakan untuk konsumen dari pelaku ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak yang masih berstatus pelajar. Ini merupakan komitmen kami dari Polres Probolinggo untuk memberantas setiap peredaran ilegal dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Probolinggo untuk menyelamatkan anak-anak bangsa di wilayah Probolinggo sehingga tidak menjadi korban. Ancaman hukuman dan? Ancaman hukuman untuk para pelaku yang pertama terkait dengan psikotropika adalah pasal 114 subsidi 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu ancamannya adalah minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan untuk terkait dengan pasal 197 ya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, itu ancamannya adalah paling tinggi 15 tahun. Kemudian tadi ada yang mengaku sebagai anak buah kapal, apa peredarannya di lingkungan nelayan atau bagaimana? Ya, jadi memang terkait dengan peredaran penyalahgunaan psikotropika ini sudah memasuki hampir semua lini ya. Ini merupakan menurut kami keadaan cukup darurat, sehingga kami memang mengerahkan seluruh sumber daya dalam mengungkap jaringan terkait dengan peredaran ini. Memang ada peredaran di kalangan ABK maupun di kalangan pelajar. Portal Indonesia dari Probolinggo, tim liputan melaporkan.